The cross, O Christ, thy wondrous love revealing, awakes our hearts as with the light of morn, and pardon over our sinful spirit stealing, tells us that we ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh
bersama dengan kita. Janganlah kita jauh dari Tuhan, karena semuanya akan menjadi sia-sia. Kita mau sama-sama mengatakan bahwa tiap jam ku butuh Kau, tiap hari ku butuh Kau Tuhan. Tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau, tiap jam ku perlu Kau, tiap hari ku butuh Kau, tiap jam ku perlu
Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya maupun umat dari gereja lain yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya, kami menyambut setiap saudara yang mengikuti kebaktian ini. Kiranya melalui pelayanan ini, setiap kita dapat tetap bertumbuh di dalam iman, khususnya di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini. Tema di dalam kebaktian Minggu 8 November 2020 ini ialah bijaksana dan antisipatif. Dan pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Untuk kegiatan sekolah minggu dan pra-remaja di minggu ini, anak sekolah minggu dapat memanfaatkan dan menggunakan materi dari Bina Warga. Kembali kami sampaikan bahwa pada Minggu 22 November 2020 pukul 8 akan diselenggarakan pelayanan CD bagi katekisan angkatan 2019. Pelayanan tersebut akan dilakukan secara terbatas, yakni hanya bagi keluarga inti katekisan, dengan mengikuti protokol kesehatan. Berikut adalah nama-nama katekisan yang akan menerima pelayanan CD di Minggu 22 November tersebut. Bagi jemaat yang belum dapat mendukung pelayanan atas nama-nama tersebut dengan alasan secara gerejawi dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat mengirimkan surat keberatan kepada Majelis Jemaat paling lambat pada Minggu 15 November 2020. Kami juga kembali menginformasikan bahwa pada Minggu 29 November 2020 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, bersamaan dengan Minggu Advent 1, maka akan dilaksanakan perjamuan kudus partisipatif secara live streaming. Sensora Morum Jemaat akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu 22 November 2020. Berikut adalah sosialisasi mengenai perjamuan kudus partisipatif berdasarkan panduan dari Komisi Liturgi dan Musik Sinode Wilayah Jawa Barat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita bersama melewati 3 kali pelayanan sakramen perjamuan kudus, yakni ketika masa Raya Paskah, perjamuan kudus tengah tahun, dan juga perjamuan kudus sedunia Minggu pertama Oktober lalu, kini kita akan bersama menerima pelayanan tersebut lewat sebuah pelayanan yang disebut perjamuan kudus partisipatif. Komisi Liturgi dan Musik Sinode Wilayah Jawa Barat menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan perjamuan kudus secara partisipatif ini. Artinya saudara-saudara bisa mengikuti pelayanan sakramen perjamuan kudus dengan tetap berada di rumah. Sedangkan para pelayan, yakni pendeta penatua dalam hal ini majelis jemaat, melakukan pelayanan secara langsung melalui pelayanan live streaming di gereja. Pelayanan sakramen perjamuan kudus partisipatif ini akan dilaksanakan pada Minggu 29 November 2020 pada pukul 8 pagi. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan agar setiap kita dapat mengikuti pelayanan ini adalah yang pertama bahwa saudara-saudara adalah anggota jemaat yang sudah mengaku percaya. Yang kedua, saudara-saudara bisa mempersiapkan roti dan minuman di tempat kediaman masing-masing seperti ini. Saudara-saudara bisa mempersiapkan potongan-potongan roti sesuai dengan jumlah anggota masing-masing. Saudara-saudara juga bisa mempersiapkan minuman sesuai dengan anggota keluarga masing-masing. Minumannya bisa disesuaikan mulai dari anggur jika tersedia, teh, ataupun juga air putih. Saudara, perjamuan kudus partisipatif adalah sebuah upaya kontekstualisasi di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak sempat mengikuti kebaktian pada pukul 8, maka kami tetap menyediakan di
channel YouTube GKI Harapan Jaya, pelayanan kebaktian Minggu 29 November 2020 pada pukul 10 pagi. Tetapi pada pukul 10 pagi tidak ada lagi pelayanan perjamuan kudus. Ini adalah makna daripada perjamuan kudus partisipatif. Jadi ibu bapak saudara mengikuti pelayanan tersebut tepat di waktu yang sama ketika para pelayan melangsungkan pelayanannya. Saudara-saudara, mari bersama kita boleh mengikuti pelayanan tersebut. Sensoromorum jemaat akan dilangsungkan pada Minggu 22 November 2020, satu minggu tepat sebelum pelayanan perjamuan kudus partisipatif ini. Sekali lagi saudara-saudara, mari kita mempersiapkan setiap hal yang berkaitan dengan pelayanan perjamuan kudus partisipatif ini. Selamat mempersiapkan diri di dalam perjamuan kudus partisipatif. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan pada minggu ini. Selamat beribadah. Mari kita bersaat teduh. Mari kita berdiri. Saudara, apakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan di hari ini? Ketika kita bangun di pagi hari dan menikmati terang matahari, serta dapat bernapas dengan baik, maka sungguhlah patut kita bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berdiri dan menyanyikan NKB 7. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang, bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turun memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Umat Tuhan, tema minggu ini adalah bijaksana dan antisipatif. Melalui tema ini, kita sebagai umat diingatkan untuk dapat memahami tentang janji kedatangan Tuhan yang tidak terduga waktunya, yang harus direspons dengan tepat, dan dapat mewujudkan kehidupan sebagai orang-orang yang bijaksana dengan bersedia mengantisipasi
melakukan perkataan Tuhan yang menghendaki keadilan dan kebenaran. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Marilah kini kita menyanyikan Kidung Jemaat 370, "Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku." Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang bermakna adalah hidup yang berdamai bagi sesama. Sudahkah kita melakukannya? Yesus berkata bahwa sebagai umat-Nya kita perlu menjadi garam dan terang. Namun, seringkali hal tersebut belum dapat kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita seringkali masih memikirkan kepentingan diri kita, pribadi kita. Kita cenderung untuk memuaskan kebutuhan kita, ketimbang membangun relasi dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memasuki doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Ya Allah, ampunilah kami ketika hidup yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, tidak kami isi dengan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Ampunilah kami ketika kami belum mampu menjadi garam dan terang. Tolong kami ya Tuhan, agar Roh-Mu yang kudus dapat senantiasa memimpin kami, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat bagi sesama, serta kami dapat diberi kepekaan dalam melihat karya pekerjaan-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Umat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan, kini kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari Roma 6 ayat 11 yang berkata, "Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu yang telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyanyikan PKJ 241, "Tak Ku Tahu Kan Hari Esok." Tak ku tahu
namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kini kita bersama akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu. Di kesempatan hari ini kami boleh beribadah kembali. Dan kami bersyukur ya Tuhan bahwa di dalam ibadah ini kami boleh merasakan jamahan tangan Tuhan, puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, dan terlebih lagi sesaat lagi kami akan menerima firman daripada Tuhan. Ya Bapa, kami sungguh memohon Engkau boleh menuntun kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kami boleh dijamah oleh Engkau, dan juga boleh menerima firman Tuhan dengan baik. Kami rindu, kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, dimanapun kami menjalani kehidupan kami. Dan kami tahu ya Tuhan, ketika kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, akan ada dampak-dampak kehidupan yang sungguh amat baik. Dan itu bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga untuk lingkungan sekitar di mana diri kami ada. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap, karena kami percaya tuntunan daripada Roh Kudus-Mu lah yang mempersiapkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari Minggu ini bacaan diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Matius. Matius pasalnya yang ke-25, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saudara, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini ialah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis
yang bodoh. Demikian saudara bagian bacaan Alkitab pada kesempatan hari Minggu ini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka, semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus sebagai bagian bacaan bagi kita pada hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari Minggu ini, tema kita ialah bijaksana dan antisipatif. Saudara, jika pertanyaan ini dilontarkan dan ditujukan untuk setiap kita, apakah saya sudah bijaksana? Saudara, apakah saudara merasa bahwa diri saudara ini adalah diri yang sudah bijaksana? Apakah kita merasa bahwa diri kita ini cukup memiliki hikmat di dalam mengambil sebuah keputusan, memiliki hikmat di dalam bertindak, memiliki hikmat di dalam berkata-kata? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang hikmat, kalau kita bicara tentang bijaksana, maka kitab Amsal boleh disebut sebagai salah satu kitab yang banyak sekali berbicara tentang kebijaksanaan ini, yang banyak sekali bicara tentang hikmat. Dalam Amsal 18, ayatnya yang ke-15, dikatakan demikian. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dari Amsal 18, ayatnya yang ke-15 ini, Amsal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang memperoleh pengetahuan. Dan orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang mempergunakan telinganya dan mau senantiasa untuk belajar, saudara-saudara. Sehingga orang-orang yang bijaksana ini adalah orang-orang yang tidak menutup diri terhadap sebuah perubahan. Orang-orang yang tidak menutup diri terhadap hal yang membentuk dirinya. Orang-orang yang senantiasa mau menerima masukan daripada orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Seringkali kita sungkan untuk memberikan masukan kepada orang lain. Dan memang saudara-saudara, dalam tradisi kita, tradisi di Indonesia, ada ketidakenakan. Kalau orang Jawa bilang ada ewoh pakewoh. Dalam kita memberikan masukan, dalam kita memberikan saran, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita ini takut saran kita ini akan membuat orang tersebut menjadi tidak nyaman. Akan membuat orang tersebut menjadi tersinggung. Sehingga kita takut untuk menyampaikannya, saudara-saudara. Saudara, banyak juga pengkhotbah yang takut sekali untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena merasa bahwa ketika dia menyampaikan kebenaran, ada saja orang-orang yang bisa tersinggung. Dan orang-orang ini yang adalah anggota jemaatnya, bisa saja kemudian tidak menyukai si pengkhotbah ini. Kalau kita bicara firman, saudara, firman ini adalah sebuah kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Allah, apa berita yang disampaikan di dalamnya, maka itulah yang harus dengan jujur disampaikan. Dan kalau kita melihat firman Tuhan itu sebagai sebuah kebenaran, saudara, yang mengubahkan setiap hidup kita, artinya kita harus mau menerima kebenaran itu. Kenapa? Kebenaran itu akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang tentu saja lebih baik. Saudara, dalam Amsal 18 ayat 15 ini disebutkan bahwa orang-orang bijak ini kerap kali lebih sering mempergunakan telinganya dan menuntut pengetahuan. Dari penjelasan Amsal 18 ayat 15 ini, saudara, apakah kemudian kita bisa menjawab bagi diri kita? Apakah diri kita ini adalah orang-orang yang sudah bijaksana? Orang-orang yang sudah senantiasa mau belajar dan mau dibentuk. Orang-orang yang sama sekali tidak menutup diri terhadap teguran. Orang-orang yang senantiasa mau berubah untuk menjadi lebih baik. Dan orang-orang yang sering mempergunakan telinganya untuk mau mendengar. Mungkin dengan penjelasan ini kita mengatakan bahwa, aduh, kalau begitu saya mah belum untuk bijaksana. Tapi hal ini tidak menutup untuk kita kemudian mau senantiasa berkomitmen agar diri kita ini menjadi pribadi yang bijaksana, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karakter seseorang akan nampak ketika ia berada di dalam sebuah tekanan. Ketika ada pressure di dalam dirinya, pressure-nya macam-macam, saudara. Bisa pressure pekerjaan, bisa pressure-nya ini adalah masalah dalam keluarga, bisa pressure-nya ini adalah masalah relasi. Relasi dengan anggota keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara bersaudara. Bisa juga pressure ini ketika kita sedang sakit, saudara. Bisa juga pressure ini berkaitan dengan pergumulan ekonomi atau apapun. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejujurnya memang karakter kita itu akan dengan sendirinya timbul ketika kita mengalami sebuah tekanan. Dan orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang bisa menghadapi tekanan dengan baik melalui sikap dan perbuatannya, saudara-saudara. Saudara, sikap bijaksana ini sama sekali tidak ditentukan oleh usia seseorang. Kebijaksanaan itu adalah pemberian daripada Tuhan dan pilihan dalam hidup kita. Apakah kita mau meresponnya, saudara? Nah, hari ini kita bersama-sama ingin merespon itu. Kebijaksanaan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Salah satu kegiatan yang saat itu populer di awal pandemi adalah panic buying. Saudara, ketika awal mula pandemi terjadi, nah banyak orang-orang, saudara, yang khawatir sekali bagaimana mereka akan makan, bagaimana mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga mereka panik dan membeli segala sesuatunya, menimbun segala sesuatunya di dalam rumah. Khawatir bagaimana akan terjadi di hari esok. Khawatir akan terjadi chaos di dalam kehidupan masyarakat, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap panik ini juga yang muncul dalam bagian bacaan Alkitab kita sebetulnya. Dan kepanikan ini sangat kuat kelihatan dari 5 gadis bodoh.
Kenapa mereka disebut bodoh, saudara-saudara? Mereka disebut bodoh karena mereka hanya membawa pelita dan tidak membawa minyak. Saudara, kalau kita mau pergi keluar kota, misalkan dalam hari raya, entah itu Idul Fitri atau Natal, saudara-saudara, maka kalau kita membawa kendaraan, kita tidak cukup hanya membawa kendaraannya saja, tetapi kita juga harus mempersiapkan. Kira-kira dalam jarak perjalanan tersebut, berapa liter bahan bakar yang diperlukan? Kan kita perlu persiapkan, saudara, kendaraan kita. Nah, ini persoalan daripada 5 gadis bodoh. Mereka hanya membawa pelita, tapi tidak membawa minyak. Dan kepanikan itu akhirnya muncul, saudara-saudara, ketika ada orang yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis itu bangun semuanya, lalu membereskan pelitanya, baik yang bodoh dan bijaksana. Tapi gadis bodoh menyadari bahwa pelita itu hampir padam, sehingga meminta pelita kepada gadis yang bijaksana, saudara-saudara. Saudara, hari ini kita ingin belajar bagaimana sikap bijaksana itu adalah sikap yang bisa mempersiapkan dirinya, mengantisipasi ketika menghadapi sesuatu di dalam kehidupan. Saudara, kita boleh mengantisipasi sesuatu, tetapi bukan berarti kita mengantisipasi hal itu tanpa bijaksana. Panic buying bukanlah tindakan sebuah bijaksana. Itu adalah tindakan egois yang hanya mementingkan diri kita sendiri, saudara. Kita tidak memikirkan bagaimana orang-orang lain. Kita sudah tidak memikirkan lagi bahwa hidup kita ini seharusnya menjadi berkat, saudara. Dan ini yang dialami oleh gadis-gadis yang bodoh. Mereka tidak mempersiapkan diri. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan keimanan kita, kira-kira bagaimana cara kita mempersiapkan diri? Cara kita mempersiapkan diri adalah kita senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan. Di dalam setiap kesempatan. Bukan hanya dalam kondisi tertentu saja, saudara. Bukan hanya kalau sakit, bukan hanya kalau ada pergumulan, bukan hanya ketika kehidupan sedang tidak mudah. Tapi kita ingin senantiasa mempersiapkan diri agar kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang sudah mempersiapkan diri, saudara. Saya ingin mengambil lagi satu bagian ayat dari kitab Amsal. Amsal 14, ayatnya yang ke-15. Mengatakan demikian. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ibu bapak bisa lihat ya, tapi saya ingin membaca sekali lagi nih ayat ini. Amsal 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya, saudara. Orang yang tidak punya pengalaman, atau kita boleh sebut ini sebagai orang yang tidak berhikmat dan tidak bijaksana, dia percaya kepada setiap perkataan. Artinya apa? Dia tidak bisa memilah setiap informasi yang dia terima. Mau benar kek, mau salah kek, semuanya diterima. Dan kadang bukan hanya diterima, dibagikan lagi kepada orang lain dengan tidak bertanggung jawab, saudara-saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kira-kira kalau saudara cerita sesuatu hal yang sifatnya sangat konfidensial, sangat pribadi, sangat rahasia kepada seseorang lain, kepada teman saudara, tapi kemudian teman saudara itu menceritakan untuk orang lain. Dan akhirnya begitu banyak orang tahu masalah saudara. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Gimana perasaan ibu bapak? Yang pasti, kalau saya, maka saya kapok untuk bercerita lagi kepada orang tersebut. Saudara, orang-orang yang tidak bijaksana ini adalah orang-orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang diterima olehnya. Dalam kehidupan keseharian kita juga banyak sekali informasi kan kita terima, saudara. Di grup WhatsApp itu semua informasi masuk. Semua informasi kita terima. Kan kadang-kadang juga bukan kita terima saja, ibu bapak saudara. Kita forward lagi ke grup yang lain atau ke orang lain. Padahal kita belum tentu tahu benar bahwa apakah informasi itu sungguh-sungguh valid, benar adanya, atau bukan. Nah saudara, mari kita belajar menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang yang bijak ini memperhatikan langkahnya. Jadi orang-orang yang bijak ini benar-benar memperhatikan, mempersiapkan.
Saudara, salah nggak sih kita mempersiapkan masa depan kita? Sama sekali nggak salah, saudara. Tetapi kalau apa yang kita persiapkan kemudian tidak terjadi, apakah kemudian menunjukkan bahwa kita menjadi orang-orang yang tidak bijaksana atau gagal? Enggak begitu juga cara kita melihatnya, saudara. Ketika kita mempersiapkan diri di dalam menjalani kehidupan, artinya kita ini bertanggung jawab atas kehidupan yang udah Tuhan kasih buat kita kan. Saudara, kalau kita pelayanan di dalam kebaktian minggu, ketika masih onsite maupun ketika online sekarang ini, kenapa perlu ada persiapan, saudara? Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita atas sesuatu yang dipercayakan buat kita, saudara. Menunjukkan juga kebijaksanaan kita kan. Bahwa mempersiapkan diri itu sangat penting, saudara. Kalau kita menerima undangan pesta, undangan acara, kok bisa kita itu begitu mempersiapkan dirinya? Tapi kalau kita membangun persekutuan, mengikuti sebuah ibadah, jangan-jangan kita tidak memiliki animo yang sama, semangat yang sama dalam mempersiapkan diri. Saudara, mari, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, ini adalah satu cara untuk kita mempersiapkan diri agar kita boleh disebut sebagai orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang siap. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian bacaan Alkitab kita ini muncul satu pertanyaan. Kenapa gadis bijaksana ini tidak mau berbagi minyaknya? Kok pelit betul dia? Dia punya minyak yang berlebih, tetapi kenapa tidak mau berbagi? Ada sebuah istilah, ibu bapak saudara, yang disebut sebagai relationship. Ini dari dua kata, relation dan sick. Relasi, sakit. Relasi yang sakit, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita ingin mengumuli pertanyaan, mengapa gadis bijaksana itu tidak mau berbagi minyaknya, saudara? Kenapa dia tidak mau berbagi ketika gadis-gadis bodoh ini datang meminta minyaknya? Kita diajarin harus berbagi loh. Ayo kita harus berbagi. Kenapa gadis bijaksana ini justru tidak mau berbagi, saudara? Andrew Franklin, seorang asisten profesor ilmu psikologi di Norfolk State University, dia mengatakan demikian. Mengasihi dan bukan memanjakan adalah sebuah tindakan bijaksana. Mengasihi dan bukan memanjakan adalah sebuah tindakan bijaksana. Andrew Franklin suatu ketika pernah didatangi oleh seseorang yang ingin melakukan konseling dengannya. Seseorang ini mengatakan bahwa dia punya anak yang masih SMP, yang junior high school saat itu. Tetapi anak ini manjanya luar biasa dan gak bisa mandiri. Andrew Franklin yang pengalaman lalu dia bertanya, saudara, Ibu, apakah ibu selalu mempersiapkan segala sesuatunya di dalam kesehariannya? Sekolahnya, pakaiannya, bukunya, tasnya, makanannya? Iya. Andrew Franklin bertanya, kenapa semuanya ibu persiapkan untuk anak yang sudah cukup besar ini? Kasihan. Apakah kalau dia mau berkegiatan, ibu juga yang selalu membangunkan dia? Kenapa Bapak bisa tahu? Andrew Franklin mengatakan, inilah masalahnya. Saudara, mengasihi itu bukan memanjakan. Kalau kita ingin membentuk karakter anak, misalkan ibu bapak saudara, maka jangan kita mengharap dia untuk menjadi orang kalau kita terbiasa memanjakan. Kita harus bantu anak-anak juga untuk terbentuk karakternya. Untuk mandiri, untuk belajar di dalam kehidupan. Nah, ini persoalan gadis-gadis yang bodoh. Mereka tidak mempersiapkan diri. Julie Lee Scott Holmes, seorang psikolog juga di Stanford University, dia mengatakan demikian. Seseorang yang dibiasakan oleh lingkungannya untuk bertanggung jawab, maka ia akan lebih mandiri. Jadi analisisnya ini kan dalam sisi positif ketimbang Andrew Franklin tadi.
seseorang yang dibiasakan oleh lingkungannya untuk bertanggung jawab, maka ia akan lebih mandiri, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Anda tabur di dalam hidup Anda saat ini? Apa yang kita tabur, saudara, dalam hidup kita hari ini? Apa yang kita tabur juga untuk orang-orang di sekitar kita, untuk keluarga kita, saudara? Apa yang kita tabur? Apakah nilai-nilai kebijaksanaan, nilai-nilai hikmat, nilai-nilai hidup, nilai-nilai Kristiani? Atau kita malah jauh dari kehidupan itu? Saudara, dalam bagian bacaan Alkitab kita ayat ke-12 dan ke-13 dikatakan demikian. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu, saudara. Saudara, sedihnya hati kita kalau kita merasa kenal dengan seseorang, tetapi kemudian dia melihat kita dengan bingung dan mengatakan, siapa kamu ya? Bayangkan saudara, kalau Tuhan mengatakan ini untuk kita. Aku tidak mengenal kamu, karena hidupmu jauh daripadaku. Karena engkau tidak mempersiapkan diri. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita boleh senantiasa membangun kehidupan kita senantiasa kepada Tuhan. Iman yang bukan hanya dibangun di hari Minggu, saudara-saudara, tapi dalam keseharian kita, kita dekat kepada Tuhan. Karena percayalah, kedekatan kita kepada Tuhan akan senantiasa memperbaharui kehidupan kita. Akan membuat kita berhikmat dan bijaksana. Sehingga kita boleh disebut sebagai orang-orang yang bijaksana. Kiranya Tuhan Yesus boleh senantiasa menuntun kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Kiranya kita boleh senantiasa menjadi orang-orang yang bijaksana dan senantiasa mempersiapkan diri. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dengan mengingat janji baptis kita. Marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, kini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita mempersiapkan diri kita berdoa. Allah yang penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu menyampaikan segala permohonan kami. Ampunilah kami ketika kami menyampaikan permohonan ini ada yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam segala permohonan kami. Dalam doa ini ya Tuhan, kami ingin menyampaikan permohonan berkenaan dengan kehidupan kami, agar kami dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan kehidupan tatanan baru yang saat ini kami jalani. Kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap upaya dan tindakan medis, analisis medis, berkenaan dengan pandemi yang saat ini kami hadapi. Dan kami berdoa ya Tuhan dan percaya, masa-masa yang sungguh kami rasa mungkin ini tidak mudah, bisa kami lewati karena kami bersama-sama dengan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di berbagai tempat, kehidupan komunitas antar umat beragama. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini di GKI Harapan Jaya, untuk rencana pelayanan peneguhan sidi pada tanggal 22 November mendatang. Kami juga berdoa untuk pelayanan perjamuan kudus partisipatif yang akan dilayankan pada tanggal 29 November
mendatang. Tuhan boleh memberkati segala kesiapan-kesiapan yang dilakukan, baik oleh majelis jemaat beserta dengan penunjang dari tim multimedia, sehingga pelayanan tersebut boleh berlangsung dengan baik. Perangkat-perangkat yang dipergunakan juga boleh bekerja dengan baik. Kami berdoa bagi setiap umat yang akan menerima pelayanan-pelayanan tersebut, boleh menerima dalam kesungguhan hati, sekalipun dalam kondisi seperti sekarang ini. Dan biarlah ya Tuhan, lewat pelayanan-pelayanan tersebut boleh semakin mengikat kami sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Ya Allah, kami juga berdoa bagi persiapan gerejamu menyambut masa Raya Natal yang dimulai dari minggu pertama Advent nanti, pada tanggal 29 November. Segala kesiapan-kesiapan yang akan dilakukan oleh panitia pelaksana, sungguh Engkau boleh menolong. Di dalam segala keterbatasan-keterbatasan yang ada, kami boleh tetap bersuka cita, menyambut dan merayakan masa Natal ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang bergumul dalam kelemahan tubuh, mereka yang berulang tahun. Tuhan boleh memberkati setiap mereka. Berdoa untuk setiap pergumulan kami di dalam latar belakang kehidupan kami masing-masing. Berdoa untuk setiap pergumulan keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Kami sungguh memohon Engkau boleh menyapa kami dan memberikan kekuatan atas kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini atau persembahan bulanan, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank dengan nomor rekening di bawah ini. Saudara-saudara, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita berdasarkan Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang berkata, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan." Mari kita menyanyikan PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita mengucap syukur dalam doa persembahan. Kita berdoa. Ya Allah, dalam rasa syukur kami datang kepadamu, mempersembahkan ungkapan syukur kami kepadamu. Ada banyak hal dan melalui berbagai cara Engkau hadir dalam kehidupan kami, baik secara personal maupun dalam hidup keluarga kami. Supaya kami dapat melihat bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Melalui persembahan ini, mampukan kami untuk dapat terus melihat, terlebih mensyukuri karya Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah rasa syukur dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan dengan selalu siap sedia. Marilah kita mempergunakan hidup yang hanya sekali ini dengan tidak sia-sia. Kita bersama akan menyanyikan "Ikut Dikau Saja Tuhan".
dosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ku bahagia penuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.